Di edisi 34 ini kita akan membahas satu soal tentang pertidaksamaan logaritma dan satu soal lagi untuk teman-teman berlatih. Tetapi sebelum kita membahas soal tentang pertidaksamaan logaritma ini, kita kerjakan terlebih dahulu satu soal latihan dari edisi kemarin, edisi 33, yaitu pertidaksamaan eksponen. Saya harap teman-teman sudah ngerjain ini terlebih dahulu ya. Oke, nilai C yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah yang mana? Bisa nggak basisnya ini kita bikin sama, teman-teman? Oh ya, itu 0,0625. Itu kan sama dengan 0,25 kuadrat. Iya kan? Nah, basisnya kita bikin 0,25. Ruas kanannya berarti 0,25 kuadrat. Dipangkatkan, pangkatnya dikali ya. Gini. Karena basisnya sudah sama, kita ambil pangkatnya aja, teman-teman. Ruas kanan 2x kuadrat positif 2x negatif 2c. Hati-hati karena basisnya ini kurang dari 1, 0,25 itu kan kurang dari 1, maka jika kita ambil pangkatnya doang, tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Semula kurang dari berarti dibalik menjadi lebih dari. Alasannya karena ini kurang dari 1, teman-teman. Jika dia lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan tetap atau sama seperti sebelumnya ya. Oke, jadikan satu ruas. Berarti x kuadrat. Negatif 4x. Negatif 4 positif 2c atau positif 2c negatif 4. Ini saya jadikan satu ya, yang tidak ada x-nya ya. Lebih dari 0. Nah, kita berarti mencari nilai c yang memenuhi ini. Perhatikan, ini adalah fungsi kuadrat. Lebih dari 0. Positif. Fungsi kuadrat bernilai positif. Definite positif. Selalu positif. Ingat lagi, apa syaratnya teman-teman? Oke, saya ingatkan lagi ya. Fungsi kuadrat itu grafiknya adalah parabola, terbuka ke atas atau senyum, dan terbuka ke bawah atau cemberut. Agar dia selalu positif, lebih dari 0 itu positif, berarti grafiknya harus selalu di atas sumbu X. Berarti sumbu X harus di bawahnya, teman-teman. Nah, gini. Tapi tidak mungkin yang ini. Kenapa? Karena kalau diteruskan itu ternyata ada yang di bawahnya. Ya kan? Berarti grafiknya kalau gitu harus yang ini, teman-teman. Nah, lihat. Ini berarti kan syaratnya apa itu? Dia grafiknya senyum. Untuk yang grafiknya senyum seperti itu, maka ini adalah A-nya positif. Kemudian dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X, itu dari diskriminannya negatif. Nah, syaratnya dua ini, teman-teman ya. Sekarang kita lihat syarat A-nya, ternyata ini A-nya 1. Berarti kan otomatis terpenuhi, dia positif, ya kan? Nah, dari sini terpenuhi. Berikutnya dari diskriminannya, D harus kurang dari 0. D itu apa sih? B kuadrat negatif 4 AC. Nah, ini A-nya 1 ya. Ini B, yang tidak ada X-nya itu C. B kuadrat berarti negatif 4 kuadrat negatif 4 A C. C-nya 2C kurang 4 ya. Nah, ini negatif. Kita proses. Kemudian negatif 8C berarti kurang dari negatif 32 ya. Karena kita hendak mencari C, semua ruas kita bagi sama negatif 8. Ruas kiri tinggal C. Ruas kanan negatif bagi negatif positif ya. Positif 4. Tapi hati-hati kalau kita bagi dengan negatif seperti ini, tanda pertidaksamaan harus dibalik. Semula kurang dari berarti dibalik jadi lebih dari. Nah, inilah C-nya, teman-teman.
dari yang ini tadi udah terpenuhi ya. Dia tidak tergantung C. Ternyata dari ini C-nya harus lebih dari 4. Jadi inilah dia syarat C-nya teman-teman, yaitu C harus lebih dari 4. Yang E. Oke, gimana kerjaan teman-teman? Mudah-mudahan sudah benar ya. Tapi mungkin juga ada yang terlupakan di sini tadi. Ini fungsi kuadrat ini definite positif. Ternyata itu teman-teman. Dan mengenai fungsi kuadrat saya sudah bikinkan videonya ya. Nyicil materi UTBK. Linknya ada di deskripsi video, teman-teman bisa lihat situ ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang soal pertidaksamaan logaritma. Nah, ini dia saya ambil dari UMUGM tahun 2017. Untuk logaritma, teman-teman perlu memperhatikan syarat ya. A log B seperti ini teman-teman, itu syaratnya supaya dia terdefinisi, A ini harus positif. A juga tidak boleh 1. 1 log tuh nggak boleh ya. Untuk B, syaratnya harus positif. Nah, sekarang kita lihat yang sini. Otomatis yang ini udah terpenuhi. Dia positif dan dia bukan 1, ya kan? Nah, sekarang berarti dari syarat B-nya. Nah, yang ini teman-teman. Nah, itu harus positif. Nah, oke, kita kerjakan dari situ. Dari syarat lebih dahulu ya. Dari syarat, saya tulis di sini deh. Syarat agar terdefinisi, tadi ini. Nah, ini harus positif. Ada 3 teman-teman ya. Pertama, 2x negatif 1 harus positif. Kedua, 2 negatif x harus positif. Dan ketiga, x harus positif. Ada 3. Nah, nanti supaya aman, garis bilangannya kita bikin 3 teman-teman. 1, 2, 3. Kita pisah aja ya, lebih aman ya. Untuk dari yang pertama, kapan ruas kiri itu akan 0 nih? Kalau x-nya setengah ya. Berarti di sini persis di setengah itu nilainya 0. Kemudian kita lihat koefisien x-nya ini positif 2. Itu artinya yang kanan berarti positif. Yang kiri negatif. Nah, yang diminta adalah yang lebih dari 0 itu positif ya. Berarti yang positif teman-teman setengah ke kanan. Setengahnya nggak ikut ya, karena di sini tidak ada sama dengan. Artinya yang menyebabkan 0 yaitu setengah itu tidak diikutkan. Selanjutnya yang kedua, yang ini. Kapan ruas kiri ini 0? Kalau x-nya 2, ya kan? 2 itu di kanan setengah, kita anggap di sini. Persis di sini nilainya 0. Kemudian kita lihat koefisien x-nya. Atau kita bikin lebih kanan lagi teman-teman, di sini ya. Persis di sini 0. Koefisien x-nya kita lihat, ini negatif x, negatif. Berarti yang kanan negatif. Nah, sini positif. Dan yang diminta soal adalah yang lebih dari 0 itu positif. Artinya berarti 2 ke kiri. Nah, situ teman-teman. Selanjutnya, dari yang ketiga. X lebih dari 0. Kapan ruas kiri 0? Ya, kalau x-nya 0 itu sendiri, ya kan? 0 itu berarti di kirinya setengah. Kalau setengah di sini, maka 0 berarti di kirinya, teman-teman. Nah, kita bikin sini ya. Persis di sini, ruas kiri ini 0. Kemudian lihat koefisien ini positif ya. Berarti yang paling kanan positif. Di sini negatif. Yang diminta soal adalah yang positif. Artinya 0 ke kanan. Nah, dari syarat inilah teman-teman. Berarti yang memenuhi adalah yang diarsir ketikanya setengah sampai 2. Itu yang memenuhi syaratnya. Oke, sekarang kita kerjakan pertidaksamaannya. Tadi baru dari syarat ya. Nah, sekarang pertidaksamaannya. Ini basisnya udah sama setengah. Tapi masih ada 2 ini teman-teman. Nah, 2 itu kita pindah ke sini ya. Ingat lagi, sifat logaritma itu kan untuk A log B pangkat C itu kan sama aja dengan C-nya bisa turun. C dikali A log B. Ya kan?
Nah, itu sama artinya dengan berarti kita bisa mengubah ini menjadi ke sini, teman-teman. C-nya bisa kita naikkan ke situ. Ya. Mengenai bagaimana cara mudah memahami sifat-sifat logaritma, saya sudah bikinkan videonya. Linknya ada di deskripsi video, teman-teman. Bisa lihat situ ya, teman-teman ya. Oke, berarti 2 ini bisa kita naikkan ke sana ya. Ini saya hapus. Saya tulis di sini. Ruas kiri setengah log. Oh ya, ini basisnya ada sama ini. Berarti bisa kita jadiin 1. Kalau ditambah berarti ini kita kali. Nah, ingat lagi ya sifatnya ya. A log B ditambah A log C, ini basisnya sama, ini sama-sama A. Kalau kita jadikan 1 ini jadi A log B kali C seperti ini, teman-teman. Jadi ini setengah log ini kali sini ya. Lebih besar sama dengan, nah tadi ini 2 kita naikkan ke sini. Berarti menjadi setengah log X kuadrat. Gitu, teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Selanjutnya basisnya udah sama, berarti kita bisa ambil di dalamnya aja, teman-teman. Karena basisnya ada sama ya. Yang ini langsung kita kaliin ya. Langsung kita kaliin jadi apa itu? 4x. Kita kaliin satu-satu nggak apa-apa juga ya. 4x, kemudian ini negatif 2x kuadrat. Negatif 2 positif x. Ruas kanan x kuadrat. Hanya kita harus hati-hati ya. Untuk basis yang kurang dari 1, maka kalau kita ambil di dalamnya aja, tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Alasannya basisnya kurang dari 1, teman-teman. Jadi semula lebih besar sama dengan menjadi kurang sama dengan. Karena kita balik ya. Oke, jadiin satu ruas. Negatif 3x kuadrat. Positif 5x ya. Negatif 2 ini kurang sama dengan 0. Kita faktorkan. Hanya biasanya kalau pemfaktoran itu akan lebih mudah jika koefisien yang kuadrat itu positif. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa mengeluarkan negatifnya. Atau kalau enggak, semua ruas kita kali negatif. Boleh juga. Ruas kiri kali negatif, ruas kanan kali negatif. Atau dibagi negatif sama aja ya, teman-teman ya. Kita kali negatif, berarti ruas kiri jadi ini. Ruas kanan 0 dikali negatif, tetap 0. Hati-hati, kalau kita kali sama negatif, harus dibalik. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita faktorkan, 3x kuadrat itu 3x sama x ya. 2 itu perkalian 1 sama 2. Tapi 2 di mana, teman-teman? Kayaknya 2 harus di sini, 1 di sini. Karena nanti jadi 3x, 2x. Jika 3x-nya negatif, 2x-nya negatif, menjadi negatif 5x. Nah, jadi ini, teman-teman. Kemudian kalau dikalikan positif 2. Nah, kan bener ya. Oke, kita bikin satu lagi garis bilangannya untuk yang ini. Di bawahnya ini ya, jadi kita jadiin 1. Kita letakkan di sini, teman-teman. Ruas kiri ini akan 0 kalau salah satu dari itu 0. Salah satu dari sini. Dari ini 0 berarti x-nya 2/3. Sementara dari x kurang 1, 0 berarti x-nya 1. 1 sama 2/3. 1, 2/3. 2/3 sama setengah tuh besar mana, teman-teman? Bandingkan ya, setengah sama 2/3. Gimana cara membandingkannya? Penyebutnya kita bikin sama. Nah, per 6. Kali 3 berarti 3 ya. Ini kali 2 berarti 4. Nah kan berarti besar 4/6 ya. Artinya 2/3 itu lebih besar dari setengah. Berarti kalau setengah itu di sini, 2/3 itu berarti di kanannya. Di kanan setengah. Ini 2/3. Sementara tadi dari sini x-nya 1, itu di kirinya 2. Berarti di sini ya. Persis di sini, nilai ruas kiri ini, teman-teman, adalah 0. Di situ 0 ya. Ini saya hapus dulu nih. Oke, selanjutnya kita lihat koefisien x-nya.
ini positif, kalikan, hasilnya positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Berarti di situ positif. Kemudian karena ini faktornya itu semuanya pangkat 1 atau ganjil, berarti dia ganti-ganti tanda. Setelah positif, negatif, positif lagi. Dan yang diminta soal adalah yang lebih dari 0 itu positif, berarti 2/3 ke kiri, 1 ke kanan. Sama dengan 0, ini ada sama dengannya, berarti sama 0 itu sendiri. Yang menyebabkan 0 berarti 2/3 sama 1. Nah, disitulah teman-teman penyelesaiannya. Berarti harus memenuhi semuanya, berarti yang diarsir keempatnya. Yaitu dari setengah sampai 2/3 dan 1 sampai 2. Nah, di situ teman-teman ya. Kita tulis X-nya di antara setengah sampai 2/3. 2/3-nya pakai sama dengan, karena ini ditebalkan ya. Terpisah berarti atau X-nya di antara 1 dan 2, dengan satunya ini pakai sama dengan. 2-nya tidak. Nah, berarti yang mana teman-teman? Yang C. Nah, inilah dia teman-teman jawabannya. Jadi hati-hati teman-teman, ada syarat supaya logaritma itu terdefinisi. Nah, ini tadi kita kerjakan syarat lebih dahulu, sebaiknya di awal, karena kalau di akhir tuh kadang-kadang dia terlupa. Jadi syaratnya dulu, baru pertidaksamaan logaritmanya kita kerjakan. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Mungkin beberapa teman-teman perlu melihat pembahasannya diulang lagi ya, supaya lebih masuk ya ke pemahaman kita. Selanjutnya coba teman-teman kerjakan soal ini. Pembahasannya akan saya bikinkan di video edisi yang akan datang ya, yaitu edisi 35. Mudah-mudahan ini manfaat dan terima kasih semuanya.